Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. Yang paling dinanti, izin penggunaan darurat dari Badan POM untuk vaksin COVID-19 produksi Sinovac Tiongkok resmi dikeluarkan. Dari hasil evaluasi dan laporan uji klinis sementara atau interim tahap 3, vaksin buatan Sinovac yang diberi nama CoronaVac ini menunjukkan efikasi atau tingkat keampuhan sebesar 65,3%. Angka ini memenuhi syarat standar efikasi vaksin minimum 50% dari WHO. Hasil analisis terhadap efikasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung menunjukkan efikasi vaksin sebesar 65,3% dan berdasarkan laporan dari efikasi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25% serta di Brasil sebesar 78%. Hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan WHO, di mana minimal efikasi vaksin adalah 50%. Penerbitan izin penggunaan darurat ini mempertimbangkan rekomendasi dalam rapat pleno anggota Komite Nasional Penilaian Obat beserta para ahli imunologi dan epidemiologi. 11 Januari 2021 di hari yang sama, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa halal terkait vaksin COVID-19 buatan Sinovac. MUI menilai vaksin ini suci dan halal untuk digunakan masyarakat. Kemudian memutuskan menetapkan fatwa ketentuan hukumnya vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science Cina dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Yang kedua, vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science Cina dan PT Bio Farma sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Hasil uji klinis tahap 3 vaksin CoronaVac di Indonesia menunjukkan hasil efikasi sebesar 65,3%. Artinya, vaksin ini efektif melindungi 65,3% dari total penerima vaksin. Vaksin ini juga memiliki persentase kejadian efek samping berat yang rendah. Secara keseluruhan menunjukkan vaksin CoronaVac aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang, yaitu efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistemik berupa nyeri otot, fatigue, dan demam. Frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit, atau diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai dengan 1%. Efek samping tersebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Sehingga secara keseluruhan kejadian efek samping ini juga dialami pada subjek yang mendapatkan placebo. Karena masih ada sekitar 35% penerima vaksin yang berpotensi tetap terpapar COVID-19, maka protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tak serta-merta boleh ditinggalkan meski vaksinasi sudah dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV.